ketika kita memutuskan berumah tangga itu kan kita harus punya visi ya Pak ya, bukan sekedar cinta terus nikah gitu. Kalau yang tadi kalau tidak ada kekompakan dalam proses pendidikan anak, ya dampaknya ya ke anak juga. Wah, si bapaknya itu gini. Biasanya dalam rumah tangga itu Bu, karena mungkin udah jenuh ya. Iya. Jenuh ya kan. Capek. Bukan saya, bukan. Itu efeknya ke anak luar biasa loh Pak. Ibu yang sehat mentalnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Nur. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu adalah dosen Unisma 45 Bekasi. Ya Bu, selamat datang Ibu Dila. Salam kenal Bu. Terima kasih Cak. Ya, Ibu Dila ini adalah pemerhati kekerasan dalam rumah tangga dan anak. Ya Bu. Ya, khususnya perempuan dan anak. Khususnya perempuan dengan anak. Ini baru-baru ini kan ada kasus di medsos Bu ya, bullying ya. Yaitu adalah artis terkenal ya, anaknya artis terkenal. Itu menurut pandangan Ibu seperti apa Bu? Ya baik, terima kasih Cak Nur. Bullying itu sebenarnya bisa kita bedakan setidaknya dalam empat, karena ini jenis kekerasan atau yang jenis kekerasan atau di Indonesia lebih dikenal sebagai perundungan. Terminologinya. Nah, perundungan ini juga ada bagian-bagiannya, misalnya jenis bullying fisik, kemudian bullying psikologis, kemudian verbal. Atau ucapan atau perkataan lewat tulisan, dan yang terakhir kategorinya adalah daring. Bullying daring yang kalau menggunakan daring internet. Itu dari internet. Menggunakan jaringan internet untuk melakukan bullying. Kira-kira seperti itu. Kayak terbaru ini ada anaknya Ahmad Dhani dan Mulan Jamila yang di bullying ya. Ya kasus yang sebenarnya ini kasus kekerasan melalui daring ini bukan yang pertama terjadi, dan kebetulan memang kasus terbaru terkait bullying yang dilakukan oleh netizen ya kepada salah satu anak artis, anak Ahmad Dhani dan Mulan, Safia. Ini sebenarnya yang berbahaya adalah dampak psikologis kepada perkembangan si anaknya. Kepada anaknya itu sendiri. Iya, karena dia kan di sekolah gitu, ketemu sama teman-teman di sekolah, mungkin juga bisa jadi bahan cibiran di sekolahnya, gitu loh. Iya, pergunjingan di sekolahnya, menyebabkan mungkin bisa jadi dia jadi enggan untuk sekolah atau takut ketemu orang. Jadi malu gitu ya? Iya, malu karena dia jadi korban sebenarnya dalam konteks ini, walaupun tidak secara langsung, tapi itu jauh lebih berdampak biasanya kepada tindakan-tindakan yang lain yang seharusnya dia sebagai anak dan sebagai siswa misalnya di sekolah bisa nyaman untuk sekolah, bisa nyaman untuk mendapatkan pendidikan, tapi karena ada faktor lain akhirnya berdampak kepada motivasi atau kesenangan dia untuk ke sekolah. Kesenangan untuk ke sekolah ya. Ya memang zaman sekarang zaman medsos nih. Zaman medsos itu orang yang belum konfirmasi, bahkan belum tahu cenderungannya main upload aja gitu kan. Saran nih kan, saran kepada netizen sana gitu. Seperti apa sih Bu? Iya, netizen Indonesia tuh salah satu netizen yang sangat populer dengan ketajaman dan kejulitannya ya. Kejulitannya. Belum tentu kebenarannya ya. Ya, karena sangat reaktif biasanya memberikan komentar-komentar di media sosial yang itu tidak terfikirkan bagaimana dampak dari hanya satu atau dua kata itu kepada orang lain. Nah itu yang
itu menjadi penyakit sosial ya, menjadi penyakit sosial karena merugikan orang lain. Itu jadi patologi karena merugikan orang lain yang mungkin awalnya cuma iseng atau ikut-ikutan saja berkomentar, tapi tidak mempertimbangkan dampaknya kepada orang yang dikomentari. Nah, kalau dia orang dewasa, dia punya regulasi emosi, punya emosi, mengelola emosinya dia jauh lebih matang. Tapi kalau anak-anak yang memang masih butuh bimbingan dan pembinaan, tidak bisa kemudian diabaikan kebutuhan anak untuk merasakan kesejahteraan mental gitu loh. Itu haknya anak untuk mendapatkan kesejahteraan mental, tidak mengalami perundungan dalam bentuk apapun. Karena memang kadang-kadang nih yang mengupload ini pingin tenar doang. Iya. Gitu. Kalau sekarang udah ada ininya sih, undang-undangnya sebenarnya. Apakah betul yang sekarang kan undang-undang itu kalau mencemarkan nama baik ya kan, seseorang kan bisa dituntut. Kalau sekarang Ahmad Dadi melaporkan, apa menurut Ibu tepat itu? Kalau dalam konteks bullying lebih tepatnya Undang-Undang Perlindungan Anak ya Pak? Iya, dalam perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi memang sekarang juga ada yang namanya Undang-Undang ITE. Itu juga bisa menjadi instrumen untuk melakukan penuntutan ketika terjadi ya salah satunya bentuk kekerasan bullying melalui media sosial. Supaya jerah ya. Jadi. Iya, supaya tidak supaya lebih bertanggung jawab dalam memberikan komentar terkait orang lain, mungkin itu ya Pak. Supaya lebih hati-hati. Iya, lebih hati-hati. Karena ada umpama atau kata-kata ya kan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yaitu diantaranya itu. Iya. Bahkan kecenderungannya lebih ke gibah ya Pak. Iya, ke gibah. Yang ya maksudnya untuk urusan anak itu bukan wilayahnya mereka kemudian harus bertanggung jawab atas kegibahan yang dilakukan oleh netizen gitu loh. Walaupun itu berkaitan dengan orang tua. Harusnya gibahnya berdua gitu ya. Jangan gibahnya di media sosial seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa nonton itu ya. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Iya. Ya kami kan dari asistensi media nasional, kami ini membawahin beberapa media. Makanya perlunya memang harus konfirmasi. Namun ada juga kadang-kadang kita konfirmasi kepada masyarakat sana, bahwa masyarakat sana masih memandang media itu sebelah mata kadang-kadang. Nah, kalau menurut Ibu seperti apa ya supaya nih bullying yang seperti itu tidak nanti terjadi gitu? Peran media seperti apa menurut Ibu? Media dalam konteks ini media massa seperti ini atau media sosial? Iya, media massa dan media sosial kan kurang lebih hampir sama itu sebenarnya sekarang. Iya. Kalau media massa itu sebenarnya sifatnya lebih ke satu arah ya Pak ya. Iya. Karena informasi yang kita sampaikan kemudian diresponnya tidak secara langsung. Tapi kalau media sosial, kalau kita memposting sesuatu atau kita bikin talk show yang kemudian diupload di media sosial atau di jejaring seperti YouTube dan sebagainya, itu komennya bisa langsung. Bisa langsung. Nggak lama dari upload langsung ada komentar panjang. Gitu, biasanya seperti itu. Nah, ini penting sekali ya, media massa maupun media new media yang salah satunya kalau new media itu kan memang dia jarang, pasti medsos. Dia nggak medsos itu pasti dia nggak konfirmasi. Iya. Ya media itu perannya memberikan pendidikan, memberikan kesadaran dan bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk di dalamnya media sosial, walaupun media sosial itu akunnya individu atau organisasi biasanya Pak ya. Tapi siapapun pemilik akun, kalau dia memang bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan, atas informasi yang diposting, itu berarti mereka memberikan kontribusi kepada pendidikan masyarakat. Tapi kalau itu kemudian dimanfaatkan untuk gibah, untuk bullying, itu justru hal negatif yang disebarkan kepada masyarakat. Gitu. Ya, media itu berarti juga berperan aktif dan juga menjadi apa namanya sebuah guru harusnya gitu kan. Kalau orang bilang harus
menggurui juga gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Ini kan saya nih murid Bu, Ibu dosen, tolong ajarin kami gitu kalau salah-salah dikit. Jadi gini Bu, karena memang media itu sekarang nih apa namanya juga Deddy Mulyadi kalau terkenalnya sekarang gubernur konten gitu kan. Kalau kadang-kadang orang bilang gubernur konten. Terus kalau menurut Ibu sudah tepatkah atau bagaimana itu kalau menurut Ibu? Kebetulan saya juga ngajar public speaking, ngajar komunikasi dan advokasi kebijakan. Bagi seorang pejabat negara atau kepala daerah, penting sekali untuk menginformasikan kinerjanya kepada masyarakat. Jadi nggak hanya melalui misalnya ketika diundang talkshow di televisi atau radio, tapi juga dia memang harus punya akun media sosial yang secara update menginformasikan apa saja yang dia lakukan sebagai pejabat negara atau sebagai kepala daerah. Karena mereka kan menggunakan dana masyarakat ya, melalui pajak dan sebagainya. Makanya penting untuk masyarakat tuh juga mendapatkan informasi apa saja yang mereka lakukan untuk kepentingan masyarakat. Dan menurut saya itu bagus ya. Bagus ya? Menurut saya bagus karena masyarakat akhirnya jadi tidak menduga-duga ini ada kerjanya nggak sih ini kepala daerah ini gitu. Karena setiap hari diinformasikan. Sifatnya yang penting membangun ya. Iya. Kurang lebih informasi, seperti itu. Transparansi. Iya, transparansi. Membangun itu kan membangun kepercayaan publik ya Pak. Membangun kepercayaan publik ya, dan juga membangun bangsa tentunya seperti itu. Jadi jangan sampai membangun hanya untuk dirinya, untuk ketenaran dirinya, memanfaatkan hal-hal sesuatu seperti itu Bu ya. Iya, sebenarnya kalau itu kan sudah ada aturan ya sebenarnya di dalam Kemenpan RB itu kepala daerah dan instansi kementerian, lembaga negara, komisi-komisi itu punya kewajiban untuk memiliki akun media sosial. Nah, akun media sosial itu tujuannya yaitu menginformasikan kinerjanya mereka, baik individu, pejabat negara atau kepala daerah, maupun institusinya gitu loh. Supaya masyarakat tahu, misalnya melalui media sosial itu kan nggak cuma mereka sharing tentang kegiatan, tapi juga ada ruang untuk masyarakat memberikan komentar, menyampaikan keluhan, yang itu diharapkan dapat respon cepat dari pejabat negara dari pejabat negara itu sendiri ya. Jadi membuka ruang dialog dan public spare ya, ruang publik untuk lebih efektif dalam membangun hubungan antara pejabat sama masyarakat. Ya, biar tersampaikan walaupun ada yang mengkritik-kritik itu perjalanan ya. Itu seperti dua mata uang. Media sosial itu ya ada sisi positif dan negatif gitu. Semua media, salah satunya juga media sosial sama. Iya, kembali lagi Bu ya. Tadi kalau Ibu ini kan apa namanya? Ibu lebih ke kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tadi salah satunya ya, karena ada perempuan jadi korban. Perempuan jadi korban. Lebih sering ya. Bukan selalu. Bukan laki-laki. Laki-laki juga ada beberapa kasus yang menjadi korban, tapi lebih banyak karena kita budayanya patriarki ya. Jadi memang lebih banyak perempuan jadi korban. Perempuan dan anak. Korban, ya. Kalau baru-baru ini ada nggak kasus yang menjadi perhatian Ibu gitu? Salah satu seperti itu. Kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya fenomena kekerasan dalam rumah tangga itu walaupun sudah ada undang-undang PKDRT ya. PKDRT tetap masih ada karena itu persoalan culture ya, persoalan budaya gitu. Yang menganggap prioritas bagi laki-laki dalam banyak hal, termasuk di ruang publik, termasuk ekspresi, termasuk keyakinan tentang tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang bapak atau suami adalah mendidik, termasuk diasumsikan mendidik itu juga termasuk kekerasan dengan bentuk keras misalnya. Itu sebenarnya yang keliru ya, pemahaman seperti itu. Karena membangun keluarga itu kan harus kesadaran bersama, termasuk suami dan istri. Nah, di dalamnya termasuk mencegah untuk terjadinya tindakan kekerasan
bukan hanya fisik kekerasan. Kalau yang saya lihat fenomena sekarang itu adalah fenomena untuk anak ya Pak ya. Untuk anak. Itu bentuk kayak fatherless, itu bentuk kekerasan sebenarnya. Ketiadaan kehadiran ayah dalam proses tumbuh kembang kembangnya anak. Ketiadaan ini bukan hanya soal fisik ya, yang setiap hari ketemu otomatis anak-anak tidak mengalami fatherless, tidak. Justru fenomena modern sekarang karena orang tua sibuk, ayah sibuk, merasa bertanggung jawab dengan rumah tangga, mencari nafkah gitu kan. Jadi kemudian menganggap bahwa tanggung jawab untuk tumbuh kembang mental dan psikologis anak itu seperti urusannya ibu lah itu. Urusan ibu. Soalnya seperti itu. Bapak nyari duit. Ibu ngurusin anak. Iya. Itu perspektif yang keliru kalau menurut saya. Itulah yang salah satu yang berkontribusi fenomena adanya fatherless tadi itu. Karena akhirnya ayah merasa kewajibannya hanya merasa sudah gugur dengan sudah memberikan biaya hidup, biaya sekolah bagi anaknya, tapi sebenarnya ada yang lebih substansi dari itu. Tumbuh kembang dan mental anak itu jauh lebih penting. Misalnya seperti ini Bapak, ibu itu berkontribusi ya karena sifat femininnya lebih dominan ya Pak ya. Lebih dominan. Karena hormon yang dimiliki. Memang memberikan pendidikan kasih sayang, perlindungan, kepedulian kepada anak, sensitivitas, kepekaan terhadap lingkungan itu tumbuh diajarkan oleh ibu. Nah di sisi lain ayah yang dominan hormon maskulinnya itu memberikan contoh tanggung jawab tentang kepemimpinan, terus kemampuan untuk menghadapi masalah, kemudian mengambil resiko dalam hidup, bagaimana bersosialisasi dengan berbagai karakter orang ketika si anak berteman gitu. Jadi ada dua tanggung jawab yang itu memang harus diperankan bersama antara ibu dan anak kalau ingin anaknya tumbuh kembang secara sehat mental dan psikologisnya gitu. Itu banyak terjadi di laki-laki Bu. Iya. Saya juga seperti itu. Jadi memang saya juga sehari-hari nih Bu banyakan di luar rumah. Mungkin rumah kadang-kadang berangkat pagi pulang malam. Memang main sama anak itu ya sedikit banget gitu. Itu gimana ya mensiasatinya ya? Sebenarnya fenomena fatherless ini bukan soal ketiadaan fisik ya Pak ya, bukan ketiadaan fisik. Hari sekarang ini kan banyak yang bisa kita manfaatkan melalui telepon, misalnya minimal tanya atau chat, gimana kabarmu hari ini nak, ada masalah nggak di sekolah gitu. Nggak harus datang atau ketemu fisik, tapi anak merasa bahwa ayah saya peduli ya sama saya, ayah saya sayang ya sama saya walaupun banyak tugas di luar kota atau jarang ketemu, tapi dia merasa bahwa ada sosok atau figur yang tetap melindungi dia dari jauh, memastikan dia baik-baik saja dari jauh gitu. Nah itu penting untuk si anak merasa dapat figur pelindung seperti itu gitu. Mungkin itu Ji, jadi nggak perlu datang di rumah sebenarnya, nggak perlu ngumpul. Kalau memang situasinya jadi walaupun telepon, video call gitu Bu ya, kurang lebih Bu ya. Jadi bentuk perhatian, jadi hadir di sebelah kita gitu. Itu biasanya memang bapak-bapak kurang yang seperti itu komunikasinya. Ya itu salah satu kontribusi dari budaya patriarki Pak. Tapi kan karena kita sekarang hidup di dunia yang pengetahuan serba terbuka ya, kita harus belajar ya Pak ya. Harus memperbaiki apa yang menurut kita masih kurang gitu. Nah ini juga menjadi problem itu bagi laki-laki. Biasanya laki-laki itu ya begitu aja. Berangkat kerja, pulang kerja. Nanti udah capek, tidur. Pagi udah berangkat lagi anak. Nah, itu dia. Atau ini ya, apa namanya? Selain memanfaatkan media ya Pak ya, telepon atau chat, jadi anak merasa komunikasi dengan orang tua atau ayahnya itu masih terjalin dengan baik juga.
we time ya. Jadi family time itu penting. Family time. Kalau misalnya memang weekend itu kan waktunya memang mestinya libur misalnya. Libur. Ya beneran libur libur gitu. Jangan sampai di dalam rumah kemudian bapaknya atau ibunya masih asik main handphone, anaknya main handphone sendiri. Jadi yang namanya libur itu tidak menjadi family time akhirnya. Jadi walaupun libur tetap aja sendiri-sendiri. Iya. Jadi kanan, jadi kiri gitu ya. Ibunya di pojokan, anaknya di tengah, bapaknya di pojokan gitu. Ibu sering nggak ngelakuin itu? Itu masalah komunikasi. Masalah komunikasi. Nah, itu perlu juga itu Bu. Edukasi itu perlu itu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya seperti itu. Iya. Sama ini Pak ya, ini satu hal yang kadang kurang diperhatikan ya sama bapak atau sama suami ya. Kesehatan mental ibu itu berdampak kepada kesehatan mental anak. Karena kan yang paling banyak waktu interaksi terutama untuk ibu yang di rumah ya, ibu rumah tangga itu kan lebih banyak ibu. Nah, ketika ibu mental sehat itu kan tidak hanya karena dirinya, tapi juga bagaimana dia diperlakukan oleh suaminya. Ketika suaminya memang peduli, sayang, melindungi, dia merasa aman kesejahteraan mentalnya. Berarti harus disayang tuh kalau punya istri, ibunya disayang, diperhatikan gitu. Dampaknya ke anak. Dampaknya ke anak soalnya bukan ke ibunya aja. Gitu, ibunya doang nanti yang dipikirin anaknya bagaimana. Nah, itu perlu juga tuh. Iya. Kan kadang kita tidak menyadari bahwa perilaku ibu dan anak atau interaksi antara suami dan istri dalam rumah tangga itu berdampak kepada anak. Kenapa? Karena mereka melihat figur. Bagaimana ibunya diperlakukan, bagaimana ibunya memperlakukan bapaknya, itu mereka mencontoh figur. Iya. Makanya kadang gini Pak, ini hal menarik ya terkait dengan anak-anak remaja yang salah jalan ya, terutama anak-anak perempuan nih yang mencari pelarian perlindungan dari misalnya pacar di luar. Dari orang lain. Dari orang lain. Merasa lebih disayang. Karena kekosongan di dalam rumah dari figur ayahnya yang membuat dia akhirnya mencari itu di luar. Nah, itu kan kadang-kadang tidak terfikir tuh sama si ayah ya. Bahwa kalau anak merasa sudah terpenuhi figur laki-laki ideal menurut dia dapatkan dari bapaknya, maka pada akhirnya ketika dia keluar rumah, dia didekati orang, dia disukai orang, dia akan melihat dan membandingkan dia sebagai ayah saya enggak gitu. Jadi dia punya patokan. Saya maunya laki-laki kayak bapak saya karena bapak saya sayang sama saya. Kalau dia ketemu sama yang toksik misalnya, yang lebih banyak menuntut, kemudian posesif dan sebagainya, atau memanfaatkan dia, akhirnya dia ngapain saya sama orang yang seperti itu? Orang saya sudah dapat kasih sayang dari ayah saya. Nah itu kadang tidak terfikir oleh seorang ayah, tapi itu sangat berdampak bagi masa depan anak, khususnya anak perempuan. Gitu. Terus sama Pak ya, anak laki-laki juga sama nih. Anak laki-laki juga ketika dia melihat figur ayahnya yang pelindung, sayang sama ibunya dan sebagainya, dia akan menanamkan dalam dirinya bahwa saya akan jadi laki-laki seperti ayah saya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya berdampak. Berarti dampaknya banyak banget ya. Kemana-mana Pak. Kemana-mana jadinya. Jadi figur ayah itu benar-benar dibutuhkan di dalam rumah. Ayah dan suami. Ayah dan suami dan ibu juga tentunya. Iya, tentu saja. Tentu saja ibu, karena ibu itu sebagai madrasatul ula ya. Pendidikan pertama memang dari bukan cuma pada saat sudah melahirkan, tapi dari mulai dikandung itu sudah bagian dari pendidikan bagi anaknya. Iya. Ini kalau yang satunya bekerja, satunya tidak, ini kan pasti berbeda nanti ininya gitu kan. Merasa nih biasanya ibunya udah di rumah nih, saya udah jaga anak 24 jam ibaratin seperti itu tuh, atau ya bahkan ya 6 hari 7 hari ibaratin kalau ngomongin hari kan. Kamu masa sehari aja jaga anak itu, harusnya kamu dong laki-laki gitu kan. Juga terjadi seperti itu juga itu kadang-kadang. Itu seperti apa Ibu? Itulah pentingnya komunikasi dan pembagian peran ya Pak ya. Ya kalau misalnya memang keputusan dalam keluarga, ya udah saya yang nyari nafkah, kamu yang di rumah misalnya si suaminya. Nah itu kan punya konsekuensi dari setiap masing-masing setiap peran itu. Secara waktu memang ibu lebih banyak akhirnya dengan anak.
Tapi satu hal yang harus diingat juga yang tadi saya bilang soal kesejahteraan mental seorang istri yang dampaknya sebagai seorang ibu. Ketika dia mendapatkan support dari pasangannya minimal banget ya Pak ya. Kalau habis makan ada inisiatif untuk bawain piring ke dapur. Itu sesuatu yang sederhana tapi luar biasa bagi istri gitu. Iya, Haji itu. Jadi nggak dibiarkan istri itu dia yang masak, dia yang beberes, dia yang nyuci piring, dia segala macam urusan rumah tangga. Akhirnya mentalnya drop, Pak. Karena karena kan ibu itu, istri itu 24 jam ya Pak ya, kerjanya. Kalau yang di luar rumah yang kerja kantoran kan nggak 24 jam. Nggak 24 jam, mungkin leha-leha gitu kan. Ada waktu istirahat, sana sini, ngopi sana sini gitu kan. Kalau ibu kan 24 jam. 24 jam. Makanya memang harus dipastikan mentalnya sehat gitu Pak. Harus mentalnya sehat Ji. Kalau punya istri itu diperhatikan. Jadi kalau di rumah usaha gitu kan, usaha dikit lah ibaratin ya. Kalau habis makan gitu kan ya, cuci piring. Bila perlu cuci baju Ji. Ya, atau bantu jemurin Pak. Dijemurin. Bagi tugas ibunya nyuci, bapaknya jemurin gitu. Tapi inisiatif gitu. Inisiatif. Atau minimal nanya, Bu, hari ini gimana kabar anak-anak? Jadi ibu tuh merasa punya tim, punya untuk ini ya, anaknya, punya gitu partner ya. Iya, di rumah itu. Nggak merasa sendirian. Iya, itu efeknya ke anak luar biasa loh Pak. Ibu yang sehat mentalnya itu pada tumbuh kembang anak. Iya, mungkin kalau kami ramen kali kadang-kadang tuh berbeda. Biasanya nih pulang dari pagi sampai malam soalnya itu. Iya. Banyak yang seperti itu. Yang penting kan komunikasi ya. Yang penting komunikasi Ji. Jangan khawatir. Sosok ayah tetap hadir. Yang penting komunikasinya. Yang penting komunikasi. Baik seperti itu Bu dosen ya. Iya. Orang tua kadang-kadang sudah melakukan yang terbaik buat anaknya, perhatian, dimanjakan, apa segala macam gitu udah merasa sudah dilakukan, namun anaknya tetap nakal itu. Apa ada pola didik yang salah gitu, Bu dosen? Gitu. Persoalan bagaimana anak tumbuh itu kan tergantung pada pola asuh ya Pak. Bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak. Pola asuh itu bukan selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anak. Misalnya anak ingin beli ini dikasih, anak ingin pergi ke sana difasilitasi, anak ingin dapat fasilitas yang nyaman dikasih. Tidak seperti itu maksudnya. Itu bagian dari di sisi lain itu tapi tidak boleh berlebihan. Tidak berlebihan. Iya, karena dampaknya adalah anak jadi menggampangkan apa yang dia dapatkan. Oh, jadi pola pikirnya jadi berbeda dia. Mudah nih dapat sesuatu, tinggal minta dapat. Jadi daya tahan, daya perjuangan dia sebagai anak akhirnya jadi lemah. Ketika dia menghadapi dunia luar gitu loh. Makanya ada anak orang kaya biasanya ya banyak nih kejadian anak orang kaya ya kan, pendidikan cukup, segalanya cukup, namun dia tetap cenderung bermasalah dan tidak berhasil, banyak seperti itu. Karena mungkin gini Pak, ini fenomenanya gini ya. Generasi kita nih, generasi milenial, generasi X yang lahir tahun 70-an, tahun 80-an yang sekarang punya anak-anak remaja. Itu kan dulu kita tumbuh di dalam zaman yang orang tua kita tuh tegas. Bahkan cenderung keras malah. Dipukul ya. Ngerasain udah. Dipukul, mau apa-apa tuh nggak gampang langsung dikasih. Terus mau apa-apa harus usaha dulu. Kalau ada apa-apa dihukum segala macam, nggak dapat uang jajan, ditaruh di kamar mandi misalnya, atau disiram misalnya kalau bandel misalnya. Ya akhirnya membentuk karakter kita tuh jadi sangat kuat ya, pertahanan dirinya ya. Ketika keluar ya sudah punya mental yang kuat di dalam rumah yang dipaksa terbentuk gitu loh. Akhirnya ketika keluar tough ya, sanggup menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan. Nah, ketika jadi orang tua, biasanya orang tua tuh mikirnya gini. Kalau saya anak saya mengalami dipukul seperti itu ya gitu. Iya, saya bukan soal kekerasan fisik, tapi lebih ke ketegasan dan
ya lebih ketegasan Ya, dalam lebih mendidik ketegasan ya. dalam mendidik. Saya nggak mau anak saya susah. Saya kan punya nih, saya harus kasih fasilitas buat anak. Oke. Saya harus mendukung apapun yang dia mau, gitu, tanpa mencoba untuk memberikan pendidikan bahwa semuanya tuh butuh proses, nggak semuanya dapat minta dikasih. Nah, itu juga membentuk mental anak-anak yang sekarang. Itu ya. Sekarang kita kenal sebagai generasi stroberi itu. Stroberi. Yang sekarang ya. Iya. Berarti bagusan dulu dong kalau seperti itu istilahnya pendidikannya. Kalau perbandingan bukan soal kalau saya lihat kalau kita bisa kombinasikan pola asuh masa lalu dan pola asuh sekarang itu jauh lebih baik gitu loh. Jadi ada masa ketika orang tua tuh tegas, disiplin, memastikan ini nggak boleh, ini boleh gitu loh. Tapi tidak harus dengan kekerasan fisik karena zamannya sudah tidak bisa lagi pakai kekerasan fisik, tapi lebih ketegasan ya Pak ya. Itu yang akhirnya berdampak kepada anak tahu bahwa tidak segala sesuatu. Misalnya kayak saya kasih gambaran fenomena generasi stroberi sekarang. Itu yang luarnya tuh bagus, seolah-olah baik sehat, tapi giliran dapat tekanan dalam artian misalnya dapat tugas dari guru misalnya atau dari dosen misalnya atau ada masalah dengan teman-temannya tuh dia gampang melempem seperti stroberi. Ngedrop ya. Dipencet sedikit hancur. Nah, itu generasi fenomena generasi sekarang, generasi remaja sekarang yang ya bisa jadi karena tadi soal pola asuh juga gitu. Pola asuh juga ya. Jangan terlalu juga memanjakan, memberikan fasilitas karena dia akhirnya menggampangkan segala sesuatu. Ketika dia di luar pola pikir yang sama dia lakukan hal yang sama. Terbentur lah gitu loh. Makanya akhirnya jadinya mudah rapuh gitu loh. Atau jadi memberontak atau mencari sesuatu yang lebih yang nggak dapat dari orang tuanya di luar. Iya, jadi mungkin karena di rumah merasa semuanya sudah terpenuhi, di luaran juga seakan-akan dia udah menjadi berpikirnya bos. Begitu. Ya, berpikirnya begitu. Jadi bos ya kan, nggak ngelihat di sebelah kanan, di sebelah kirinya. Seperti itu, jadi terbentuknya gitu, Bi. Iya, itu kan tanaman dari dalam rumah ya, Pak. Tanaman dari dalam rumah. Misalnya yang paling gampang nih, Pak. Ketika bapak misalnya atau ibu memarahi anaknya, kalau memang pola asuhnya mau bekerja sama nih antara ibu sama bapak, kalau ibu marahin, bapak jangan belain anak. Gitu ya. Kalau memang dia berbuat salah, diamkan. Maksudnya bapak mungkin tidak harus marahin, tapi ketika ibu marah sebagai bagian dari proses pendidikan, bapak jangan jadi ngebelain anaknya. Jadi bingung nih nantiin anaknya bingung jadinya. Yang mana yang mau saya ikutin? Kata bapak saya nggak apa-apa, kok ibu marah-marah gitu loh. Nah akhirnya dia kan nyari yang enaknya aja nanti. Mungkin ada kasus seperti ini kali Aji ya. Jadi begitu marahin anaknya, ibunya ngebelain. Nah ya gitu. Bisa gitu. Nggak tega seperti itu dimarahin ya kan. Atau biasanya neneknya juga gitu. Iya orang di luar keluarga inti ya terlibat. Berarti itu harus gantian nih Bang. Kalau ngomong harus gantian kan, jadi harus ada kesepakatan Pak. Antara ibu dan anak itu, kita mau didik anak yang seperti apa misalnya. Kita mau melahirkan generasi dari rumah tangga yang seperti apa nih ke depan gitu. Karena kalau tidak ada kekompakan dalam proses pendidikan anak, ya dampaknya ya ke anak juga. Tuh, berarti gini intinya. Berarti semua harus dikasihi. Dikasih sayang maksudnya. Istrinya, anaknya, suaminya juga. Suaminya juga punya hak yang sama. Gak cuma anak sama istri, suami juga punya hak yang sama dalam rumah. Jangan sampai wah si bapaknya itu gini. Biasanya dalam rumah tangga itu Bu, karena mungkin udah jenuh ya. Udah jenuh ya kan. Capek. Bukan saya, bukan. Tetangga ya Pak ya? Iya tetangga. Jadi ngelihat kadang-kadang suka mencontoh-contohkan orang lain gitu, atau membanding-banding kalau si ini seperti ini gitu. Jadi dianggapnya yang di rumah itu udah kurang gitu. Itu bapak-bapak sama istrinya biasanya Pak. Rumput tetangga lebih jauh. Nah gitu. Itu dia itu. Itu untuk mengatasi itu gimana itu Bu?
sebenarnya sebelum membandingkan pasangan kita dengan orang lain di luar, kita harus mikir kita sudah sebaik seperti pasangan si orang itu nggak di luar. Misalnya Pak ya, yang sering banget tuh jadi perbincangan sama netizen ya. Suami yang menuntut istrinya seperti Nia Ramadhani dong. Udah nikah, udah punya anak-anak udah remaja, badannya masih bagus, masih cantik, masih terawat. Sebelum ngomong seperti itu ke istri, tanya dulu, udah modalin istrinya seberapa banyak? Nah, kalau tuntutannya banyak tapi modalinnya kecil ya harus refleksi dulu lah ya, gitu loh. Nah itu mungkin ya Pak ya. Mungkin itu kan, itu sering banget tuh jadi perbincangan netizen. Ibu-ibu tuh terutama. Keluhannya ibu-ibu tuh. Berarti harus sadar diri dulu. Sadar diri dulu. Sedang ngasih fasilitas apa, mengharapkan istrinya jadi kayak Nia Ramadhani. Gitu. Uang perawatannya aja 1 miliar saya ibaratin. Terus cuma ngasih duit 100.000. Mau yang sama. Tuntutannya banyak gitu. Kan. Nah itu sering terjadi Bu. Iya, sering lupa Pak. Sering lupa diri namanya. Itulah fenomena masyarakat. Iya. Gitu Bu. Ibu mau tanya-tanya enggak nih? Mumpung ada Bu dosen, Ibu tanyakan. Silakan. Saya mau tahu nih, semisal di antara rumah tangga itu, contohnya dari suami dan istrinya tidak ada kesepakatan atau orang komunikasi itu efek ke anaknya seperti apa ya? Kan ada nih suami yang egois nih, mau kerja doang, yang mau tahu urusan rumah gitu. Padahal di dalam Islam kan ada aturan bahwasanya pembagian tugas suami dan istri itu sama kalau dalam rumah. Kalau di sana ada yang saya lupa. Itu aja pertanyaannya. Curhat dong. Kayaknya curhatan pribadi nih. Itu fenomena Pak, banyak. Contohnya banyak ini sama ibu itu. Sebenarnya gini, ketika kita memutuskan berumah tangga itu kan kita harus punya visi ya Pak ya, bukan sekedar cinta terus nikah gitu loh. Ini rumah tangga itu mau diarahkan kemana nih? Mau membangun keluarga jenis apa? Mau membangun generasi anak-anak yang seperti apa di masa depan? Nah itu kan harus dua-duanya, nggak bisa hanya ibunya aja atau bapaknya aja, itu nggak bisa. Makanya ketika ada tuntutan yang satu menuntut, yang satu diharapkan ngikutin apa yang dituntut, di sisi lain hal itu tidak berlaku bagi dirinya, salah satu pasangan ini, dampaknya adalah tadi anak itu kekurangan contoh atau figur yang bisa dia teladani akhirnya. Kenapa? Karena sikap bapak saya yang seperti ini kepada ibu saya, oh itu yang benar ya. Kalau jadi laki-laki begitu ya sama suami. Akhirnya jadi dia salah dapat figur. Nah si ibu di sisi lain merasa dia udah capek, dia nggak mau lagi ribut, nggak mau berdebat. Akhirnya dia membiarkan suasana tertekan itu menjadi hal yang biasa. Nah dampaknya adalah akhirnya si anak perempuan, misalnya kalau dia punya anak perempuan, lihat, kalau jadi ibu yang baik itu ya seperti ibu saya ya gitu. Nah itu kan akhirnya contohnya jadi salah. Kalau kita bicara untuk pendidikan anak, ya dua-duanya harus punya kesepahaman. Kita mau melahirkan generasi anak yang seperti apa nih ke depan gitu loh. Mau dibawa kemana nih anak kita seperti itu. Mau melahirkan generasi yang seperti apa itu harus ada komunikasi di antara kedua belah pihak. Berarti intinya walaupun tidak sepakat antara suami dan istri, tetap anak jangan menjadi korban. Seperti itu Bu. Kira-kira seperti itu Bu dosen ya. Anak nggak boleh menjadi korban dari kesalahan asuh orang tua ya, karena gini, kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, itu kan tujuannya adalah membangun generasi unggul. Unggul itu bukan cuma unggul dalam hal intelektual, karir, tapi juga mental, psikologis gitu loh. Jadi bagaimana mereka nanti akhirnya bersaing menjadi pemimpin di masyarakat, di lingkungan, di pergaulan. Bukan cuma di dalam negeri, juga pergaulan internasional. Bagaimana berperilaku kepada orang lain, itu kan dia mencontoh dari dalam rumah gitu loh. Bagaimana dia melihat relasi antara ibu dan bapaknya. Nah, kalau kita memang ingin membangun generasi unggul, itu mulainya dari dalam rumah, bukan di sekolah saja, bukan di lingkungan pergaulan saja gitu loh. Nah, ketika seorang
ayah dan ibu tahu dan memberikan pendidikan tentang batasan-batasan pergaulan secara tegas gitu, tapi tidak keras ya Pak ya, tapi tegas. Akhirnya ketika dia ketemu sama teman di luar, ketika dia berinteraksi sama guru, sama orang lain, itu dia tahu, dia punya border, punya batasan, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, itu kalau di dalam rumah Bu ya, di dalam rumah. Tapi dari segi pendidikan gimana tuh Bu? Karena gini, kadang di dalam masyarakat kita untuk mendapatkan pendidikan yang bagus itu kan mahal Bu. Itu gimana itu solusinya gitu? Ini Ibu sebagai seorang dosen juga kan? Pemerintah Indonesia itu kan punya kewajiban memberikan fasilitas pendidikan dasar yang diakui itu 12 tahun. 12 tahun. Jadi SD sampai SMA itu adalah tugas negara untuk memberikan fasilitas dan kemudahan untuk anak bisa sekolah. Jadi itu sudah di take over sama negara. Sama negara. Udah difasilitasin kewajiban ya. Iya, makanya tapi kenapa belum semua kayaknya Bu. Iya, itu kenapa memang kalau sekolahnya di negeri kan biasanya gratis ya Pak ya? Iya, gratis. Karena memang tidak boleh ada pungutan kalau sekolah negeri itu. Memang gini, nggak ada pungutan Bu, tapi prakteknya di luaran sana. Ini kita juga sering ke lokasi ke lapangan ya. Sekolah. Jadi memang untuk sekolah ada, tapi buat di kantong kami kan, buat ongkosnya nggak ada. Itu kadang-kadang juga masih ada yang seperti itu. Sekarang itu yang saya tahu ada namanya KIP kuliah ya Pak ya, Kartu Indonesia Pintar. Bukan cuma buat kuliah, tapi juga buat SD, SMP, SMA yang saya tahu sampai kuliah. Sekarang. Iya. Dan KIP itu, Kartu Indonesia Pintar itu bukan hanya membiayai uang sekolah atau uang kuliah, tapi juga ada jatah bulanan untuk si anak. Untuk si anak. Yang ditransfer langsung ke rekening si anak. Gitu. Kalau biaya sekolah atau kuliah ditransfernya ke rekening kampus atau sekolah. Itu untuk semua rakyat Indonesia apa hanya sebagian? Untuk masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu. Tapi biasanya di lapangan gini Bu. Jadi kemarin kita ke Bekasi, itu dia tidak tersentuh itu. Informasinya mungkin. Informasinya kurang kayaknya ya. Iya, itu harus diproses. Memang kan surat keterangan tidak mampu itu kan dari RT RW Pak ya. RT RW. Kemudian ke kelurahan atau desa, terus ke kecamatan, ke kabupaten. Jadi data itu memang dari RT RW. Dari RT RW. Diurusnya dari bawah. Dari gitu. bawah. Karena kalau diurus dari atas kan yang tahu masyarakatnya ya RT RW pengurus, paling bawah RT RW gitu. Berarti peranan RT RW ini perlu banget nih. Wajib ini diketahui. Kemarin kita ngalamin soalnya kita kemarin kebetulan kita ke Kabupaten Bekasi. Kita kan juga selain Asmin ini podcast juga, kita juga ada Asmin Peduli namanya Bu. Jadi Asmin Peduli datang ya kan, mereka mau digusur, mau kemana, dan juga anaknya itu putus sekolah di SMP. Seperti itu, harus membantu orang tuanya. Berarti dia nggak tersampaikan itu ya? Berarti mungkin mereka nggak tahu bahwa ada program ada fasilitas atau program itu dari negara. KIP ya Pak, Kartu Indonesia Pintar itu. Kartu itu Indonesia seluruh Indonesia Pintar. Berlaku. Seluruh Indonesia. Berarti di luaran sana yang tidak mengetahui itu, berarti itu harus datang berarti ke RT, kalau RT-nya kantor desa atau kantor lurahnya lapor. Lapor seperti bahwa, itu Bu ya. Iya, bahwa mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu atau prasejahtera gitu. Seperti itu. Miskin atau ya keluarga miskin atau keluarga miskin yang tidak mampu seperti itu. Berarti bukan halangan lagi untuk mestinya ya Pak ya. Mestinya. Tapi kalau di luaran sana ada, ya berarti ini tugasnya media sana nih yang perlu menginformasikan. Gitu Bu ya. Terus Ibu kan adalah seorang dosen di Unisma. Itu programnya ada apa aja sih Bu di kampus Ibu?
perguruan tinggi itu punya yang namanya 3 dharma, punya kewajiban 3 dharma, Pak. Dharma pertama itu dharma pendidikan, yang memberikan pendidikan, pengetahuan bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua, dharma kedua adalah penelitian. Kita harus penelitian, kemudian mempublikasikan karya ilmiah ke level nasional maupun internasional. Terkait dengan temuan-temuan pengetahuan baru di bidang kita, kayak saya bidang administrasi negara, berarti saya harus meneliti di bidang itu yang berkaitan sama pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik gitu. Nah, itu harus saya sebarkan tulisan itu ke jurnal, misalnya jurnal nasional atau internasional. Itu kewajiban kedua. Kewajiban ketiga itu pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, termasuk pendampingan UMKM, pendampingan BUMDes, termasuk juga pendidikan atau penyuluhan ke sekolah kayak pencegahan bullying di sekolah, misalnya. Terus pencegahan pendidikan anti korupsi di sekolah atau di masyarakat. Penting juga ya korupsi itu ya. Pendidikan anti korupsi itu harus dimulai justru dari masyarakat. Dari masyarakat ya. Tumbuh kesadarannya itu kenapa? Karena yang kita lihat kemarin ya sebenarnya kalau tidak banyak masyarakat yang menerima di saat pemilu uang serangan pemilu. serangan subuh itu kan karena ada supply ada demand ya Pak ya. Nah, makanya akhirnya jadi korupsinya jadi berlanjut terus, orang pada saat mau mendapatkan jabatan mereka harus nyogok ke masyarakat dengan money politik itu. Nah, itu juga perlu diberikan pendidikan. Sampai sekarang itu saya masih bingung Bu sebagai wartawan. Jadi seperti ini di luaran itu. Mereka sudah mengeluarkan biaya banyak. Iya. Jadi kalau nggak balik modal. Kalau nggak balik modal ya jadi bukan mengabdi kepada masyarakat, jadinya dagang jadinya. Berarti kalau dagang ya kan ngeluarkan uang sekian berarti harus balik modal dan harus ada plusnya, ada untungnya. Makanya jadi korupsi. Nah, itu berarti menjadi perhatian pendidikan juga dong. Iya. Makanya di prodi kami di FISIP, terutama Fakultas Sosial dan Ilmu Politik di Unisma Bekasi, itu ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi. Iya, itu mata kuliah 2 SKS 1 semester. Memang kita berikan kepada, apalagi kan output dari lulusan prodi administrasi negara itu salah satunya adalah menjadi ASN ya Pak ya. ASN. Aparatur sipil negara. Nah, mereka yang nanti akan mengelola negara ini ya. Baik di tingkat lokal maupun nasional gitu. Nah, pembekalan tentang materi anti korupsi itu harus didapatkan oleh mereka supaya ke depan ketika mereka mendapatkan amanah jabatan atau kekuasaan, mereka tahu bahwa korupsi itu bukan hanya merugikan instansi yang dikorup, tapi berdampak jauh lebih signifikan kepada masyarakat. Contohnya gini, ketika dana pendidikan dikorup, misalnya dikorupsi. Di sekolah itu ada 100 orang lah contohnya. Nah, misalnya dapat dana BOS untuk 100 anak. Iya, 100 anak. Terus anggaplah dapat satu anak 500.000 misalnya dari negara yang di-drop oleh negara ke sekolah misalnya. Ternyata dari sejumlah 100 itu yang dioptimalkan, kan itu kan biasanya untuk fasilitas pendidikan pengajaran, kemudian untuk pengembangan minat dan bakat anak, kemudian fasilitas yang bisa menunjang pendidikan. Misalnya salah satu aja dikorup misalnya untuk fasilitas. Tiba-tiba diambil nih 25%. Ya, 25%, 30%, bahkan kadang 50%. Bahkan 50% bagus katanya kalau di kampung katanya kalau 50% itu udah bagus katanya. Ya, itu akhirnya dampaknya apa? Hak anak untuk mendapatkan tadi pendidikan dan fasilitas yang layak dari negara dengan dana BOS itu jadi tidak optimal karena dananya dikorup gitu loh. Nah, tapi saya tidak mengatakan bahwa itu pasti terjadi di semua sekolah, enggak. Tapi perbincangan sumir terkait dengan pengelolaan dana BOS itu menjadi catatan di semua level ya Pak ya. Bukan cuma di level sekolah, tapi juga dinas, tapi juga kementerian gitu loh. Dan itu jadi PR kita semua untuk
memastikan bahwa ini dana yang untuk kepentingan membangun generasi aja dikorup, bagaimana dana yang lain? Bagaimana dana yang lain? Iya, kan katanya kita mau menjadi membangun generasi unggul. Indonesia Emas tadi 2045. 2045 generasi unggul. Tapi kemudian untuk bagaimana membentuk generasi yang unggul itu kemudian dikorup. Nah, dampaknya apa ya? Generasi apa yang mau kita lahirkan 2045 itu? Jadi merugikan masa depan anak. Masa depan anak dan juga masa depan bangsa. Iya, seperti itu. Terutama. Secara pada akhirnya seperti itu. Karena terhalang waktu Bu ya, nanti kita bisalah ngobrol lain kali dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kehadirannya kepada Asmin Bu. Jangan kapok Bu ya. Nanti kami masih sebenarnya pingin banyak lagi yang saya mau tanya-tanyakan. Ya kan? Cuman ya waktunya ini cukup katanya kameramen. Jadi lain kali jangan kapok Bu ya. Insya Allah enggak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Statement terakhir Bu, pesan dan kesan untuk masa depan bangsa dan saranlah kepada kami juga seperti itu. Baik, membangun generasi emas dan generasi unggul itu dimulai dari dalam rumah. Makanya bagaimana pola asuh ibu dan ayah kepada anak itu berdampak kepada kualitas generasi seperti apa yang kemudian akan dilahirkan. Generasi unggul yang dimulai dari rumah akan berdampak kepada membangun lingkungan yang juga unggul. Lingkungan yang unggul akan berdampak kepada membangun bangsa yang unggul. Membangun bangsa yang unggul akan menciptakan negara yang juga unggul. Jadi kalau kita mau membangun Indonesia di masa depan menjadi negara yang maju dan bersaing secara sehat dengan negara-negara dan bangsa lain, maka mulailah dari dalam rumah dan mulailah dari pendidikan yang sehat, baik mental, spiritual, fisik, yang itu ditanamkan atau dicontohkan oleh orang tua, ayah dan ibu sebagai suri teladan pertama dalam rumah tangga. Dan masyarakat juga punya tanggung jawab atau kewajiban untuk memastikan anak-anak mendapatkan fasilitas dan mendapatkan dukungan atau support system yang baik untuk tumbuh kembang mereka, dan terutama lagi negara itu punya kewajiban untuk memastikan dan memfasilitasi tercapainya pendidikan dasar anak usia dari SD sampai SMA. Nah, negara punya tanggung jawab untuk memastikan dana-dana untuk pendidikan itu tidak dikorupsi kalau kita memang bersepakat menjadikan Indonesia sebagai negara unggul dan maju di 2045. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu dosen yang telah memberikan pencerahannya kepada kita semuanya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan juga kami tentu nanti ingin main juga seperti itu karena Bu dosen sudah hadir ke sini. Silakan, terima kasih Bapak. Ya demikian kita podcast kali ini, dan jangan lupa ya di subscribe di sini dan komentarnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.